Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Bapak pada pertemuan kali ini. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Dimohon semua memperhatikan. Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses dan berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat, di mana agama Islam yang ada di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Buktinya adanya batu nisan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai. Kemudian ada teori Mekah. Teori Mekah ini menyatakan bahwa pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai selatan barat Sumatera. Kemudian yang selanjutnya ada teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat atau yang biasanya disebut tabui. Kemudian teori Cina. Teori Cina ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara bersama migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara dan memasuki Palembang tahun 879. Bisa dipahami ya. Kemudian saluran-saluran Islamisasi, yaitu ada tasawuf, kesenian, pendidikan, dakwah, perdagangan, dan perkawinan. Jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara yaitu yang melalui perdagangan, yaitu para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk lingkaran pusat istana. Kemudian yang melalui perkawinan itu para pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putra para bangsawan, adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Yang selanjutnya yaitu melalui pendidikan. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Kemudian yang melalui jalur tasawuf, ajaran ini mudah berkembang terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Kemudian saluran Islam melalui dakwah. Jadi penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga dengan wali songo. Kemudian ada melalui kesenian. Melalui kesenian ini agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang tetapi berakulturasi.
Nah, ini adalah gambar-gambar para wali songo yang berjumlah 9. Para wali songo ini menyebarkan Islam di tanah Jawa, mulai dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, serta Sunan Gunung Jati. Nah, kita sekarang membahas tentang kerajaan-kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Nusantara yang berdiri pada tahun 840 Masehi dan berakhir pada tahun 1293 karena bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perlak memiliki mata uang sendiri yang terbuat dari emas, perak, tembaga atau kuningan. Kemudian raja-raja Kerajaan Perlak yaitu ada Sultan Alauddin Sayyid Maulan Abdul Aziz Shah, Sultan Magdum Alauddin Malik Muhammad atau Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat. Yang selanjutnya Sultan Magdum Alauddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat. Kerajaan ini mengalami masa jaya pada masa pemerintahan Sultan Magdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat tahun 1225 sampai 1263 Masehi. Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islam. Yang selanjutnya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Malik As-Saleh abad 13. Letak dari Kerajaan Samudra Pasai ini di sebelah utara Perlak, daerah Lok Sumawe sekarang atau pantai timur Aceh. Di bidang agama, Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam. Kerajaan ini menyiarkan Islam sampai ke Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan ke Thailand. Nah, ini adalah peta dari Kerajaan Samudra Pasai, di mana itu di pesisir pantai utara Pulau Sumatera. Nah, ini adalah raja-raja Samudra Pasai dari Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir sampai Sultan Zaid Al-Abidin. Kemudian tahun 1522 Samudra Pasai diduduki oleh Portugis. Kehidupan sosial dan budaya. Corak pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai adalah pemerintahan sipil dan berdasarkan atas agama. Para pedagang asing singgah di Malaka beberapa lama untuk bergabung. Selama itu para pedagang dari berbagai bangsa itu bergaul dengan penduduk setempat. Kesempatan itu digunakan oleh pedagang Islam dari Gujarat, Persia, Arab untuk menyebarkan agama Islam. Dengan demikian, kehidupan sosial masyarakat dapat lebih maju di bidang perdagangan dan pelayaran juga bertambah maju. Kerajaan yang selanjutnya yaitu ada Kerajaan atau Kesultanan Malaka. Pendiri Kesultanan Malaka ini yaitu Muhammad Iskandar Shah yang berdaulat tahun 1414 sampai 1424. Wilayah Kesultanan Malaka meliputi Pahang, Indragiri, Kampar, Tumasik, Sumatera Utara, dan Aceh. Kerajaan atau Kesultanan Malaka memiliki hubungan politik dan dagang dengan Gujarat, Cina, Benggala atau yang sekarang Bangladesh, serta pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Sistem birokrasi dan feodalisme sultan
pembesar dan golongan bangsawan melemahkan Malaka di bidang politik. Kemudian sosial dan budaya. Pada kehidupan budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya-karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari kerajaan Malaka seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Kehidupan politik. Kesultanan Malaka dalam urusan kenegaraan telah memiliki susunan tata pemerintahan yang rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut. Seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Sementara dalam administrasi pemerintahan, Sultan Malaka dibantu oleh beberapa pembesar, antaranya Bendahara, Tumenggung, Penghulu, Bendahari, dan Syah Bandar. Kemudian terdapat lagi beberapa menteri yang bertanggung jawab atas beberapa urusan negara. Selain itu, terdapat jabatan laksamana yang pada awalnya diberikan kepada kelompok masyarakat orang laut. Selanjutnya, sosial ekonomi. Sosial ekonomi Kesultanan Malaka, yaitu sejak kerajaan Malaka berkuasa, jalur perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka semakin ramai. Bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Majapahit yang ada di Jawa dan Samudra Pasai, kerajaan Malaka tidak memiliki persaingan dalam perdagangan. Tidak adanya persaingan di wilayah tersebut mendorong kerajaan Malaka membuat aturan-aturan bagi kapal yang sedang melintasi dan berlabuh di Semenanjung Malaka. Puncak kejayaan Kesultanan Malaka yaitu penaklukan Malaka atas kawasan sekitarnya ditopang oleh kekuasaan armada laut yang kuat pada masa tersebut serta kemampuan mengendalikan orang laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur Pulau Sumatera sampai Laut Cina. Jadi Kesultanan Malaka ini terkenal dengan armada lautnya ya. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Malaka melakukan ekspansi di Semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam, dimulai dengan menyerang Aru yang disebut sebagai kerajaan yang tidak menjadi muslim dengan baik. Ini adalah raja-raja Kesultanan Malaka, dari Raja Iskandar Shah atau Parameswara sampai Sultan Muhammad Shah. Kesultanan Malaka mengalami keruntuhan karena serangan bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Selanjutnya yaitu kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayyad Shah tahun 1514 sampai 1528. Pusat pemerintahan kerajaan Aceh ada di Kutaraja. Corak kerajaan pemerintahan dari kerajaan Aceh terdiri atas dua sistem, yaitu kaum bangsawan atau golongan Teuku, kaum ulama golongan Teuku atau Teungku. Yang di bawah ini adalah cap sekerung, lambang pemerintahan kerajaan Aceh pada zaman dahulu. Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh meliputi Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu, dan Indragiri, Pulau Bintan dan Nias.
Iskandar Muda menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi para pedagang Islam. Terjadilah asimilasi baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam bidang budaya, Aceh sering disebut sebagai negeri serambi Mekah karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat Pulau Sumatera ini. Pengaruh Islam yang sangat kuat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh. Peninggalan Islam di Nusantara banyak diantaranya yang berasal dari Aceh seperti Bustanus Salatin dan Tibyan fi Ma'rifatil Adyan karangan Nuruddin Ar-Raniri pada abad 17. Kemudian kitab Tarjuman Al-Mustafid yang merupakan tafsir Al-Quran Melayu pertama karya Syekh Abdur Rauf Singkil tahun 1670-an dan Tajus Salatin karya Hamzah Fansuri. Ini adalah bukti bahwa Aceh sangat berperan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Kemudian Aceh mengalami kemunduran di bawah pimpinan Sultan Iskandar Sani tahun 1636-1641. Dia kemudian digantikan oleh permaisurinya Putri Sri Alam Permaisuri dan akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Selanjutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah sekitar tahun 1500 sampai 1518 yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kekuasaan Kerajaan Demak ini meliputi daerah Demak, Semarang, Jepara, dan sekitarnya dan cukup berpengaruh di Palembang dan Jambi serta beberapa wilayah di Kalimantan. Yang di bawah ini adalah peta wilayah kekuasaan Kerajaan Demak yang meliputi Pulau Jawa, sebagian Pulau Jawa bagian utara. Silsilah Raja Demak. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah digantikan oleh Adipati Hunus tahun 1518-1521. Ia adalah panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Adipati Hunus digantikan adiknya Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Kemudian tahun 1522 pasukan Demak pimpinan Fatahillah menyerang Banten, Sunda Kelapa dan Cirebon. Pada tahun 1527 Sunda Kelapa berhasil direbut. Dalam penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546 Sultan Trenggono gugur. Kemudian terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono. Sunan Prawoto kemudian dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Kemudian ini ada peninggalan Kesultanan Demak. Ada Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Beduk dan Kentongan karya Wali Songo, Soko Tatal dan Soko Guru, Dampar Kencana, Situs Kolam Wudu. Dan yang di bawah ini adalah gambar dari Masjid Agung Demak.
Selanjutnya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya tahun 1549 sampai 1587. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, ia digantikan oleh putranya Sultan Benowo. Pada masa pemerintahannya, anak Arya Penggiri atau anak Sultan Prawoto melakukan pemberontakan. Atas bantuan anak angkatnya Sutawijaya, pemberontakan tersebut berhasil ditumpas. Kemudian Sutawijaya memindahkan pusat kerajaan ke Mataram, daerah selatan, wilayah selatan Pulau Jawa. Kemudian yang selanjutnya ini Kerajaan Mataram, didirikan oleh Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Setelah Senopati wafat, putranya Mas Jolang naik tahta dan bergelar Sultan Anyakrawati. Dia berhasil menguasai Kertosono, Kediri, dan Mojo Agung. Ia wafat dalam pertempuran di daerah Krapyak, kemudian dikenal dengan Pangeran Sedo Krapyak. Yang selanjutnya Mas Jolang. Mas Jolang kemudian digantikan oleh Mas Serangsang tahun 1613-1645, bergelar Sultan Agung Senopati ing Alaga Abdurrahman atau Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Mataram mencapai masa keemasan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Pleret. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung kemudian berniat untuk merebut Banten. Namun niatnya itu terhambat karena ada VOC yang menguasai Sunda Kelapa. Dan akibatnya Sultan Agung harus berhadapan dulu dengan VOC. Sultan Agung ini 2 kali berusaha menyerang VOC, yaitu tahun 1628 dan 1629. Penyerangan tersebut tidak berhasil, tetapi dapat membendung pengaruh VOC di Jawa. Kemudian ia digantikan oleh Amangkurat I. Nah, ini perjanjian Giyanti yang awal mula perpecahan Kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti ini terjadi tahun 1755. Mataram terpecah menjadi 2, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kesultanan Yogyakarta yang berpusat di Yogyakarta dengan Raja Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I, dan Kesultanan Surakarta yang berpusat di Surakarta dengan Raja Susuhunan Pakubuwono III. Dengan demikian berakhirlah Kerajaan Mataram. Setelah itu ada perjanjian Salatiga tahun 1757. Mataram terpecah lagi menjadi 4, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegara. Dan ini adalah peta dari kekuasaan Kerajaan Mataram. Hampir seluruh Pulau Jawa kecuali wilayah Pajajaran di Banten itu. Yang selanjutnya yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh salah seorang anggota Wali Songo yang bernama Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah. Raja-raja Cirebon ada Pangeran Ratu, Panembahan Giriloyo, Martawijaya, Kartawijaya.
Pada tahun 1679 Cirebon terpaksa dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Kesultanan Kanoman dibagi dua menjadi Kesultanan Kanoman dan Kaciribonan. Dengan demikian, kekuasaan Cirebon terbagi menjadi tiga, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kaciribonan. Cirebon berhasil dikuasai VOC pada akhir abad ke-17 berdasarkan Perjanjian Kartasura tahun 1705. Yang selanjutnya ada Kesultanan Banten. Letak geografis Kerajaan Banten terletak di ujung Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten, Jawa Barat. Kerajaan Banten pada awalnya adalah bagian dari Kerajaan Demak. Namun, ketika Kerajaan Demak melemah, Banten memisahkan diri dan menjadi kerajaan sendiri. Raja pertama Kerajaan Banten adalah Raja Hasanuddin. Ia memerintah dari tahun 1552 hingga 1570. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtoyoso. Ia memerintah dari tahun 1651 sampai 1692. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan karena memiliki bahan ekspor penting, yaitu lada sebagai daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Nah, ini adalah raja-raja Banten. Ada Sultan Hasanuddin. Pada masa Sultan Hasanuddin ini pengaruh Banten sampai ke Lampung. Kemudian ada Pangeran Yusuf. Ia berhasil merebut Pajajaran dan Pakuan. Selanjutnya ada Maulana Muhammad. Tahun 1593 ia menyerang Palembang dan gugur. Selanjutnya ada Abu Imufakir. Ada Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah. Yang selanjutnya Sultan Ageng Tirtoyoso. Kerajaan ini maju pesat. Yang terakhir ada Sultan Abdul Qohar atau yang disebut Sultan Haji. Ia terkenal dengan kolonial sentris atau memihak kepada VOC. Peninggalan Kerajaan Banten. Peninggalan budaya Kerajaan Banten berupa bangunan-bangunan yang bentuk dan ukirannya mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam. Contoh dari peninggalan tersebut adalah pembangunan masjid seperti Masjid Kasunyato, Masjid Agung, Masjid Banten, Masjid Caringin, Masjid Palino, serta masjid-masjid lainnya. Selain masjid, ada juga peninggalan Kerajaan Banten berupa hasil karya sastra berupa nyanyian-nyanyian bernada Islami, teknik pembaca Al-Quran, serta hikayat mengenai cerita-cerita bertema Islam. Selain peninggalan sastra, terdapat juga bangunan peninggalan istana pada masa Kesultanan Banten. Contoh dari bangunan tersebut adalah Gedung Timayah, Keraton Kalibon, dan Keraton Surosowan. Kemudian yang selanjutnya ada Kerajaan Gua Talo atau yang terkenal dengan Kesultanan Makassar. Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Gua dan Kerajaan Talo. Kemudian keduanya bergabung menjadi satu kerajaan yang bernama Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1653 sampai 1669. Kerajaan Guatala ini mengalami kemunduran setelah menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667
dengan Belanda. Nah, ini adalah perjalanan kerajaan Kesultanan Goa Talo. Tahun 1605 Sultan Goa Talo memeluk Islam yang bergelar Sultan Alauddin Awalul Islam. Kemudian tahun 1639 Sultan Alauddin wafat dan digantikan Sultan Muhammad Said tahun 1639 sampai 1653. Yang selanjutnya ada Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin memperluas wilayah sampai ke Sumbawa dan Ternate. Kemudian Belanda menyerang Makassar dan terjadilah Perjanjian Bongaya yang menjadi awal runtuhnya Kesultanan Goa Talo ini pada tahun 1667. Terjadi perang itu tanggal 12 April 1668. Sultan Hasanuddin kalah dan menyerahkan tahta kepada Amir Hamzah. Kehidupan ekonomi dan sosial budaya Kesultanan Goa Talo atau yang disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhannya, maka menguasai daerah-daerah sekitarnya. Di sebelah timur ditaklukkanlah Kerajaan Bone. Sedangkan untuk memperlancar dan memperluas jalan perdagangan, Makassar menguasai daerah-daerah selatan seperti Pulau Selayar, Buton, Lombok, dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark yang berdagang di Makassar. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum niaga dan perniagaan yang disebut Ade Allo Pioping Pikarance Pabalui dan sebuah naskah lontar karya Aman Nagapa. Selanjutnya, mengingat Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu pinisi dan lambu. Selain itu juga berkembang kebudayaan lain seperti seni bangun, seni sastra, seni suara, dan sebagainya. Faktor yang membawa perkembangan Makassar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan ini terletak di tepi sungai. Yang kedua, letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka Maluku. Selanjutnya, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Ini membuat persaingan perdagangan di Nusantara semakin kecil. Dan selanjutnya, beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah ke corak agraris. Ini perpindahan Kesultanan Demak, Pajang, dan yang terakhir Kerajaan Mataram Islam. Nah, ini adalah runtuhnya Kerajaan Goa Talo yang melakukan Perjanjian Bongaya dengan Belanda, di mana isinya yaitu Belanda mendapat monopoli dagang di Makassar. Makassar harus melepaskan jajahannya dan Belanda boleh mendirikan benteng di Makassar. Kemudian ada Aru Palaka harus diakui sebagai Raja Bone.
Ini adalah penyebab keruntuhan kerajaan Gua Talu. Yang selanjutnya ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Disebut Kerajaan Ternate dan Tidore karena masing-masing kerajaan berpusat di Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Ternate berdiri abad ke-13 dengan Raja Zainal Abidin tahun 1486 sampai 1500. Kemudian Portugis masuk Maluku pada tahun 1512. Selanjutnya Portugis dan Belanda bukan hanya berdagang tetapi juga berusaha menyebarkan ajaran agama mereka. Penyebaran agama ini mendapat tantangan dari Raja Ternate, yaitu Sultan Khairun pada tahun 1550 sampai 1570. Ketika diajak berunding oleh Belanda di Benteng Sao Paulo, Sultan Khairun dibunuh oleh Portugis. Sultan Khairun kemudian digantikan oleh Sultan Ba'abullah tahun 1570 sampai 1583. Pada masa pemerintahannya, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Keberhasilan itu tidak lepas dari bantuan Sultan Tidore. Jadi kedua kerajaan ini saling bekerja sama. Dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berdiri di pulau lainnya dengan Sultan Mansur sebagai raja. Kerajaan Tidore mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku berhasil memperluas pengaruh Tidore sampai ke Halmahera, Seram, bahkan Kai di selatan dan Misol di Irian. Dengan masuknya Spanyol dan Portugis ke Maluku, kehidupan beragama dan bermasyarakat di Maluku jadi beragam. Ada Katolik, Protestan, dan Islam. Pengaruh Islam sangat terasa di wilayah Ternate dan Tidore. Dan selanjutnya pengaruh Protestan sangat terasa di Maluku bagian tengah, dan pengaruh Katolik sangat terasa di sekitar Maluku bagian selatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar didirikan oleh Pangeran Samudro. Pada saat Islam masuk ke kerajaan Banjar, ia memakai gelar Sultan Suryanullah atau Suryanshah. Pada abad ke-16, kota-kota pelabuhan Banjarmasin mengalami perkembangan pesat sebab banyak didatangi oleh para pedagang. Dan gambar yang di bawah yang kiri itu Pangeran Hidayatullah, yang kanan itu Keraton Kesultanan Banjar. Gambarannya seperti itu. Nah, ini adalah peta atau lokasi Kesultanan Banjar. Ada di bagian selatan Pulau Kalimantan. Oke, terima kasih. Cukup itu saja materi pada hari ini. Kesimpulan dari Bapak adalah Islam lahir di Jazirah Arab. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan serta dakwah dan kesenian. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia antara lain Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Aceh, Demak, Ajang, Mataram, Banten, Kerajaan Cirebon, Gua Talu, Kerajaan Ternate Tidore, serta Kerajaan Banjar. Kemudian Islam berkembang pesat di Indonesia
dibuktikan dengan agama Islam merupakan agama yang mendominasi wilayah Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia termasuk dalam sistem monarki karena para penguasa masih ada ikatan keturunan. Oke, cukup itu saja ya anak-anak. Masih ada yang belum paham, boleh bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, Bapak akhiri sampai di sini ya perkuliahan materi pada hari ini. Kemudian untuk Bapak mengambil nilai, nanti kalian akan saya beri tugas, yaitu membuat mind map yang itu adalah tugas kerja kelompok. Setiap kelompok itu ada 4 siswa ya. Nanti dimohon ketua kelas untuk membagi di grup WA, membagi kelompok. Kemudian itu kan ada beberapa kerajaan, itu nanti dibagi 4 kerja kelompoknya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya memaparkan hasil kerja kelompok kalian itu yang berbentuk mind map itu. Jadi pertemuan selanjutnya kalian menjelaskan dari hasil kerja kalian atau mind mapnya itu, seperti apa sih pemahaman kalian tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini. Oke, cukup sekian dari Bapak. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.